Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan disebut sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah secara istimewa. Tidak sedikit umat muslim yang meluangkan waktu malam mereka untuk bangun dan mendirikan sholat ini, dengan harapan doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keutamaan yang dijanjikan bagi orang yang istiqomah menjalankan sholat tahajud, mulai dari ketenangan hati, kelapangan rezeki, hingga kemuliaan di dunia dan akhirat. Namun, dalam praktiknya, banyak yang merasa kecewa karena meskipun rajin tahajud, doa-doa mereka tak kunjung dikabulkan. Perasaan ini bisa membuat seseorang mempertanyakan, apakah ibadah yang selama ini dijalankan belum benar atau terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya? Penting untuk disadari bahwa terkabulnya doa bukan hanya tentang frekuensi ibadah, melainkan juga tentang keikhlasan, adab, dan larangan-larangan yang harus dihindari. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 7 larangan dalam sholat tahajud yang sering tidak disadari oleh umat muslim. Larangan-larangan ini bisa menjadi penghalang terkabulnya doa, meskipun ibadah tahajud dijalankan secara rutin. Penjelasan disertai dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi bahan introspeksi dan memperbaiki amal ibadah kita semua. 1. Menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Menghususkan malam Jumat dengan ibadah tertentu seperti tahajud tanpa adanya dalil yang sahih adalah hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam sangat menjunjung tinggi keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah sesuai dengan petunjuk syariat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menghususkan malam Jumat dengan qiyam, sholat malam, di antara malam-malam lainnya." Hadis riwayat Muslim. Larangan ini bukan berarti tidak boleh melakukan tahajud pada malam Jumat, tetapi tidak boleh menghususkannya seakan-akan ada keutamaan khusus yang tidak ada dalilnya. Kesalahan ini sering terjadi karena adanya anggapan bahwa malam Jumat adalah malam penuh berkah, sehingga ibadah apapun yang dilakukan di malam tersebut pasti lebih utama. Padahal, semua malam memiliki potensi yang sama untuk menjadi waktu terbaik jika dilandasi keikhlasan dan niat yang benar. Menghususkan ibadah pada waktu tertentu tanpa dalil adalah bentuk bid'ah, yang dalam Islam sangat ditegaskan sebagai amalan yang tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, ibadah sunnah seperti tahajud harus diposisikan sesuai dengan ajaran Rasulullah, bukan hanya semangat pribadi yang tidak berdasar. Seorang muslim seharusnya tidak hanya semangat beribadah di hari-hari tertentu tanpa mempedulikan keabsahan dalil yang mendasarinya. Bahkan, semangat beribadah pun harus dibarengi dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu bisa berujung kepada penyesalan, sebab amal yang tidak sesuai tuntunan akan sia-sia di sisi Allah. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keutamaan dari sholat tahajud, hendaknya tidak menghususkannya hanya pada malam Jumat saja. Lebih utama jika seseorang menjadikannya sebagai ibadah rutin setiap malam atau sesering mungkin, dengan memahami bahwa nilai ibadah tidak terletak pada hari tertentu, tetapi pada keikhlasan, kesungguhan, dan konsistensinya. Menjadikan malam Jumat sebagai satu-satunya waktu semangat beribadah juga bisa menjadikan ibadah kehilangan makna ruhaniahnya, karena tidak berasal dari keimanan yang sejati. 2. Sholat tahajud saat mengantuk. Melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk berat merupakan sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, hendaknya dia tidur terlebih dahulu sampai kantuknya hilang. Karena jika sholat dalam keadaan mengantuk,
Bisa jadi dia bermaksud memohon ampun, namun ternyata mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik dan mental sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah. Solat adalah bentuk komunikasi suci antara hamba dan Tuhannya. Jika dilakukan dalam keadaan tidak sadar penuh karena mengantuk, maka komunikasi itu menjadi cacat, bahkan bisa berubah menjadi dosa tanpa disadari. Bayangkan seseorang membaca doa dengan bacaan yang keliru atau tidak sadar maknanya. Hal itu tidak mencerminkan khusyuk yang menjadi inti dari solat malam. Bahkan, bacaan yang salah bisa berakibat fatal jika menyentuh aspek teologis atau memutarbalikkan makna doa. Islam adalah agama yang seimbang dan tidak menuntut seseorang untuk memaksakan diri hingga melampaui batas kemampuannya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Maka, apabila tubuh terlalu lelah dan mata sulit terbuka, lebih baik beristirahat terlebih dahulu agar ketika bangun bisa melaksanakan tahajud dengan penuh kesadaran, kehusyukan, dan penghayatan. Dengan begitu, ibadah pun menjadi bermakna dan penuh keberkahan. Lebih baik sholat tahajud dengan 2 rakaat saja dalam keadaan sadar dan tenang daripada 8 rakaat tapi dilakukan dengan setengah tidur. Rasulullah sendiri dalam banyak hadis menekankan kualitas dalam ibadah, bukan kuantitas. Jika kualitas ibadah baik, doa akan lebih mudah diterima dan ibadah itu akan menjadi penerang di hari kiamat. Maka dari itu, mari jaga kondisi tubuh, atur waktu tidur, dan siapkan diri secara optimal agar sholat tahajud benar-benar menjadi momen intim yang sakral antara kita dengan Allah. 3. Sholat tahajud secara berlebihan. Berlebihan dalam ibadah, meskipun itu sholat malam, tidak disukai dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan fisik dan emosional. Islam adalah agama yang menuntun manusia untuk berada dalam jalan tengah. Tidak terlalu keras terhadap diri sendiri, namun juga tidak bermalas-malasan. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama melainkan dia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Ini berarti ibadah yang terlalu membebani diri justru bisa menyebabkan kejenuhan atau keletihan yang berujung pada meninggalkan ibadah sama sekali. Beberapa orang ketika mulai merutinkan tahajud merasa harus melakukannya dengan rakaat sebanyak mungkin dan waktu yang lama. Meskipun niatnya baik, namun jika tidak didasari pemahaman dan kesiapan mental dan fisik, hal ini justru akan membahayakan keberlangsungan ibadah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri biasa melakukan tahajud dengan jumlah rakaat yang terbatas tapi konsisten, yakni antara 11 hingga 13 rakaat. Beliau pun melakukannya dengan tenang, khusyuk, dan tidak terburu-buru. Inilah teladan terbaik yang patut kita ikuti. Kesalahan dalam berlebihan ini juga dapat berdampak pada hubungan sosial. Ada yang terlalu fokus pada ibadah malam hingga mengabaikan waktu tidur, dan akhirnya sulit bangun untuk pekerjaan pagi atau berinteraksi dengan keluarga. Akibatnya, sholat malam malah menjadi sebab seseorang lalai terhadap tanggung jawab duniawinya. Padahal Islam melarang bentuk ibadah yang menjadikan pelakunya tidak seimbang antara urusan akhirat dan dunia. Keseimbangan adalah kunci dalam beragama. Ibadah yang baik adalah ibadah yang dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa memberatkan diri. Maka, daripada memaksakan diri sholat tahajud selama 1 atau 2 jam semalam dan kemudian menyerah karena kelelahan, lebih baik mulai dari yang ringan tapi konsisten. 2 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, dan rutin lebih bernilai di sisi Allah daripada ibadah berlebihan yang hanya sesaat. Inilah esensi dari ibadah dalam Islam, kualitas, bukan kuantitas. 4. Sholat tahajud tidak konsisten. Salah satu kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian umat Islam adalah tidak menjaga konsistensi istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Padahal, dalam Islam, konsistensi dalam ibadah sangat dijunjung tinggi dan bahkan lebih dicintai Allah daripada ibadah besar yang hanya dilakukan sesekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu meskipun sedikit.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa nilai ibadah terletak pada keberlangsungan dan bukan semata-mata intensitas atau banyaknya amalan. Kebiasaan yang salah sering terjadi ketika seseorang hanya melakukan tahajud saat sedang terdesak oleh masalah, dalam kesedihan, atau saat ada hajat dunia yang ingin dicapai. Namun, setelah keinginan terpenuhi atau beban hidup berkurang, tahajud pun ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa ibadahnya bukan karena Allah semata, tetapi sebagai alat tukar untuk kebutuhan pribadi. Cara seperti ini merusak niat dan menjadikan ibadah tidak bernilai di sisi Allah, sebab tidak ada kesungguhan dan keikhlasan dalam ibadah tersebut. Solat tahajud adalah amalan yang dilakukan oleh para nabi, orang-orang soleh, dan hamba-hamba pilihan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Ayat ini menggambarkan kebiasaan mulia para kekasih Allah yang istiqomah bangun malam meskipun dalam keadaan nyaman dan tenang. Mereka tidak menunggu masalah datang untuk mendekat kepada Allah, melainkan menjadikan ibadah malam sebagai kebutuhan ruhani yang tak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjaga konsistensi dalam tahajud, walau hanya 2 rakaat setiap malam. Yang penting adalah menjaga niat karena Allah, berusaha bangkit dengan semangat, dan melakukannya secara rutin. Jika ada malam-malam tertentu kita tidak mampu bangun karena uzur, maka kita bisa menggantinya dengan solat di siang hari, solat duha atau qodho. Jangan jadikan tahajud sebagai ibadah musiman atau reaksi sesaat atas masalah hidup. Jadikan ia sebagai bukti cinta dan penghambaan sejati kepada Allah. 5. Solat tahajud dengan tujuan mengejar dunia. Niat adalah inti dari setiap amal dalam Islam. Jika niat seseorang dalam melaksanakan solat tahajud adalah untuk mengejar dunia, seperti mendapatkan jodoh, naik pangkat, atau mendapatkan rezeki, tanpa adanya keikhlasan kepada Allah, maka nilai ibadah tersebut menjadi kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jika seseorang hanya berniat dunia dalam ibadah, maka itulah yang ia dapat, dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Islam tidak melarang seseorang untuk berdoa demi hajat dunia, bahkan Allah memerintahkannya. Namun, niat utama dalam ibadah seperti tahajud harus tetap terfokus pada pengabdian, cinta, dan ketundukan kepada Allah. Jika dalam solat malam hanya terlintas niat duniawi dan tidak ada upaya memperbaiki kualitas diri, memperdalam iman, atau mendekatkan diri kepada Allah, maka solat itu tidak akan membawa keberkahan, bahkan bisa menjauhkan dari nilai spiritual yang sejati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapat bagian. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ayat ini menjadi peringatan bahwa orang yang hanya menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari amalnya, maka mereka bisa saja diberi apa yang mereka inginkan. Namun di akhirat mereka akan menjadi orang yang merugi. Ibadah yang ikhlas harus dilandasi niat mencari ridho Allah terlebih dahulu, bukan kepentingan duniawi semata. Solat tahajud yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus akan menjadi sebab turunnya ketenangan, keberkahan hidup, dan terkabulnya doa, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Tetapi jika niat itu rusak sejak awal, maka seluruh amal bisa tertolak. Maka dari itu, sebelum melangkah ke tempat solat di tengah malam, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku melakukan ini demi Allah? Jika jawabannya iya, maka teruskan dan tingkatkan. Jika jawabannya tidak, maka perbaiki hati terlebih dahulu, karena Allah hanya menerima ibadah dari hati yang ikhlas. 6. Solat tahajud tapi meninggalkan kewajiban lainnya. Solat tahajud adalah ibadah sunnah, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Jika seseorang rajin tahajud,
namun lalai dalam menunaikan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh yang datang tak lama setelah tahajud, maka itu adalah kesalahan besar. Bahkan, hal tersebut menjadi ironi yang sangat mencolok. Bagaimana mungkin seseorang begitu giat menjalankan ibadah malam, namun tidak sanggup melaksanakan kewajiban yang merupakan rukun Islam? Ini menunjukkan ketimpangan dalam cara memahami dan mengamalkan agama. Islam adalah agama yang menyeluruh. Kewajiban seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menjaga amanah, dan sebagainya, tidak bisa dikesampingkan hanya karena kita giat dalam ibadah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci." Hadis riwayat Muslim. Begitu pula, Allah tidak menerima ibadah sunnah seseorang yang meninggalkan kewajiban pokok dalam kehidupan sehari-harinya. Ini adalah pengingat bahwa kesolehan sejati adalah keseimbangan antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Banyak orang yang semangat beribadah malam, namun bersikap buruk kepada keluarga, menunda kewajiban kerja, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti ghibah atau menzolimi orang lain. Ini mencerminkan ketidakseimbangan yang sangat berbahaya. Sholat malam seharusnya menjadikan hati lebih lembut, lebih dekat kepada Allah, dan lebih bertakwa dalam seluruh aspek kehidupan. Jika sebaliknya yang terjadi, maka patut dipertanyakan sejauh mana ibadah itu benar-benar meresap ke dalam jiwa. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa sholat tahajud yang kita lakukan tidak menyebabkan kita mengabaikan kewajiban lain. Jangan sampai kita merasa telah membayar lunas tanggung jawab kita kepada Allah hanya dengan tahajud, lalu menyepelekan yang lain. Justru, semangat tahajud seharusnya menjadi energi yang mendorong kita untuk lebih giat menunaikan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, baik dalam ranah individu maupun sosial. Inilah ciri Muslim sejati. 7. Sholat tahajud dengan tujuan menyebarkan kesombongan dan ria. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ibadah adalah ria, yaitu memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian. Hal ini juga bisa terjadi dalam ibadah sholat tahajud. Mungkin tidak dengan kata-kata, tapi dengan cara pamer di media sosial, menceritakan kepada orang lain bahwa dirinya bangun malam, atau memposting suasana sepi di ruang sholat lengkap dengan caption spiritual. Padahal dalam hatinya, ia ingin dipandang sebagai orang yang soleh. Ria seperti ini bisa menghapus seluruh pahala ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Ria termasuk syirik karena di dalamnya terdapat penyekutuan niat. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk manusia. Jika seseorang beribadah bukan semata-mata karena Allah, maka ibadah itu akan tertolak. Bahkan, dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa beramal dan menyekutukanku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Penyakit ria sangat halus dan sering tidak disadari. Bahkan seseorang bisa terjerumus ke dalamnya ketika merasa bangga dengan ibadahnya, merasa lebih tinggi dari orang lain yang tidak tahajud, atau mulai membandingkan diri dengan yang lain. Padahal semua itu adalah bentuk kesombongan, dan kesombongan adalah pakaian Allah yang tidak boleh dipakai oleh hamba. Seharusnya, semakin sering kita tahajud, semakin rendah hati kita. Semakin merasa kecil di hadapan Allah, bukan semakin tinggi di hadapan manusia. Sholat tahajud adalah ibadah malam yang sangat privat, yang seharusnya dilakukan dalam keheningan dan hanya diketahui oleh Allah. Maka, simpanlah amalan ini antara kita dan Tuhan. Jangan rusak dengan hasrat ingin dilihat. Jangan menodai kemuliaannya dengan penyakit hati. Ibadah itu akan menjadi cahaya di hari kiamat jika kita menjaga keikhlasan. Tapi akan menjadi beban yang berat jika niat kita rusak oleh keinginan duniawi. Mari jaga hati, perbaiki niat, dan laksanakan tahajud karena cinta dan tunduk kepada Allah semata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Rajin menjalankan sholat tahajud adalah tanda keimanan yang tinggi, karena tidak mudah bagi seseorang untuk meninggalkan kenyamanan tidur demi beribadah di tengah malam. Namun, ibadah ini harus dilakukan dengan pemahaman yang benar, niat yang ikhlas, dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan sampai ibadah yang seharusnya membawa keberkahan justru tidak diterima karena kesalahan yang tidak disadari. Kita perlu mengingat bahwa terkabulnya doa bukan semata-mata hasil dari rutinitas ibadah, tetapi dari kedalaman hati, keikhlasan, dan ketaatan menyeluruh kepada Allah. Jangan kecewa jika doa belum dikabulkan, karena bisa jadi Allah menundanya untuk waktu yang lebih baik, atau menggantinya dengan hal lain yang lebih kita butuhkan. Tugas kita adalah memperbaiki ibadah dan terus mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita jadikan sholat tahajud bukan hanya sebagai alat untuk menggapai dunia, tetapi sebagai jembatan untuk memperoleh cinta dan ridho Allah. Dengan memperhatikan larangan-larangan yang telah disebutkan di atas, semoga kita bisa memperbaiki niat, memperindah amal, dan akhirnya merasakan manisnya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.